Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kutukan Empu Gandring belum tuntas hingga saat ini. Empu Gandring merupakan tokoh Linuih yang dalam Pararaton dikisahkan sebagai seorang pembuat senjata ampuh berupa keris pusaka. Konon keris buatannya telah menewaskan Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Empu Gandring sendiri berasal dari desa Lulumbang atau desa Plumbangan, kecamatan Doko, dekat Ulingi, Blitar. Tempat pembuatan keris tersebut sampai sekarang masih bisa ditemukan di Tukuh Pandean, Ulingi, Blitar. Di kemudian hari, setelah Ken Arok menjadi raja, sebagai penebus kesalahannya, Ken Arok menjadikan desa Lulumbang atau Palumbangan menjadi daerah bebas pajak. Pintu gerbang masuk wilayah Palumbangan ini juga pernah diperbaiki pada era Majapahit, yang sampai sekarang dikenal dengan Candi Plumbangan. Empu Gandring merupakan sahabat dari Bango Samparan, ayah angkat Ken Arok. Dikisahkan dalam Pararaton bahwa Ken Arok berniat mencari senjata ampuh untuk membunuh majikannya, yaitu Tunggul Ametung, yang kala itu menjabat sebagai Aku Tumapel. Ia ingin memiliki sebilah keris yang dapat membunuh dengan hanya sekali tusuk. Bango Samparan, ayah angkat Ken Arok yang merupakan sahabat dari Empu Gandring, memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya itu. Singkatnya, untuk mewujudkan pesanan Ken Arok, Empu Gandring meminta waktu setahun. Dalam kurun waktu yang ditentukan, Ken Arok tidak sabar menunggu. Ia berjanji akan datang lagi setelah 5 bulan. 5 bulan kemudian, Ken Arok benar-benar datang menemui Empu Gandring. Ia marah melihat keris pesanannya baru setengah jadi. Karena marah, keris itu direbut dan digunakan untuk menikam dada Empu Gandring. Meskipun belum sempurna, namun keris itu mampu membelah lumpang batu milik Empu Gandring. Empu Gandring pun tewas terkena keris buatannya sendiri. Namun sebelum tewas, ia sempat mengutuk Ken Arok dengan kutukan. Kelak, keris tersebut akan merenggut nyawa 7 keturunan Ken Arok, termasuk Ken Arok sendiri. Usai membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel untuk menunaikan niatnya membunuh dan merebut kedudukan Tunggul Ametung. Rekan kerjanya yang bernama Kebo Hijo dijadikan kambing hitam, segera dihukum mati menggunakan keris yang sama. Ken Arok sendiri akhirnya tewas oleh Anusapati, putra Tunggul Ametung. Pengarang Pararaton mengisahkan adanya pembunuhan susul menyusul sejak Tunggul Ametung, yang beberapa diantaranya terkena keris buatan Empu Gandring. Mereka yang tewas terkena keris pusaka tersebut adalah Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kebo Hijo, Ken Arok, pembantu Anusapati, dan terakhir Anusapati sendiri. Rupanya pengarang Pararaton kurang teliti dalam mewujudkan kelanjutan kutukan Empu Gandring. Dari 7 keturunan Ken Arok, termasuk dirinya, ternyata hanya Ken Arok saja yang mati oleh keris itu. Adapun Anusapati adalah anak tiri, sedangkan Tosjaya meskipun anak kandung, namun kematiannya akibat tertusuk tombak, bukan kena keris Empu Gandring. Banyak yang dari para peneliti budaya dan sejarawan bahwa selain Ken Arok sendiri, hingga saat ini kutukan Empu Gandring masih tersisa 6 nyawa lagi. Akan tetapi, sebagai insan yang bertoleran, hendaknya kita berdoa dan berharap agar tidak akan ada lagi tumbal-tumbal selanjutnya. Gelar empu atau empu merupakan gelar Nusantara asli yang kini identik dengan istilah untuk profesi pembuat keris.
Padahal sebenarnya tidak demikian. Empu sendiri artinya penguasa atau majikan atau pemilik. Kata ini masih dijumpai dalam bahasa Indonesia. Pada zaman Medang, pengguna gelar empu tidak harus laki-laki. Misalnya permaisuri Empu Sindok. Menurut data-data prasasti bernama Empu Kebi pada zaman Singasari dan Majapahit, gelar empu hanya dipakai oleh golongan terhormat namun bukan bangsawan, dan itu hanya berlaku untuk laki-laki, misalnya Empu Nambi atau Empu Sora. Pada zaman Kesultanan Mataram, gelar empu tergeser oleh gelar kiai. Gelar empu kemudian hanya dipakai oleh para pembuat senjata saja, dan ini diperkirakan berasal dari popularitas tokoh Empu Gandring dalam Pararaton atau Empu Supa dari naskah-naskah babat tanah Jawa. Demikian kisah kutukan Empu Gandring yang kalau kita teliti sampai saat ini belum tuntas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dikisahkan dalam Pararaton bahwa Ken Arok berniat mencari senjata ampuh untuk membunuh majikannya, yaitu Tunggul Ametung, yang kala itu menjabat sebagai Aku Tumapel. Ia ingin